kotoran dari anus dia bawa masuk ke dalam saluran kemih, akhirnya menjadi peradangan saluran kemih bawah. Itu. Oke. Ada lagi? Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya. Ibu, Ya. perihal tadi infeksi, yang cewek itu berarti lebih lemah ya, yang bisa menyebabkan infeksi. Benar nggak? Gimana Arya? Di tempat ibu lagi ada, jadi nggak begitu jelas suara Arya. Gimana ya? Jadi kalau yang perempuan itu kan si kelaminnya tuh lebih lembab gitu ya, Bu. Jadi bisa menyebabkan si virusnya tuh lebih gampang adaptasi gitu. Iya. Nah, kalau laki-laki nanti ya kalau Anda ketemu, kalau wanita infeksi saluran kemih bawah itu ISK ya, infeksi saluran gamma itu sesuatu hal yang biasa. Tetapi kalau laki-laki terjadi infeksi saluran kemih bawah itu harus dicarikan info lebih lanjut. Bisa jadi dia mengalami infeksi penyakit PSM PSM apa penyakit seksual menular apa sih? Pokoknya penyakit seksual. Jadi kalau laki-laki mengalami infeksi saluran kemih bawah itu harus dicari tahu apakah itu terjadi karena infeksi karena penyakit kelamin gitu ya, itu intinya. Kalau perempuan enggak. Kalau perempuan itu biasanya karena tidak menjaga kebersihan, banyak bisa tidak menjaga kebersihan terutama pada saat menstruasi, pada saat selesai hubungan seks ya, kemudian pada saat misalkan yang paling yaitu tadi pada saat bisa melakukan pembersihan bagian perineal, tekniknya salah itu bisa memudahkan terjadi infeksi. Oke, kita lanjut ke Anfis tentang pencernaan. Sudah kelihatan? Terlihat, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, ya kita di sini anatomi fisiologinya sepertinya digabung ya, tidak bisa sama dengan sistem perkemihan. Sistem pencernaan itu atau gastrointestinal tractus, GI tract ya. Itu dari mulai rongga mulut, faring, esofagus, lambung. Usus halus itu ada duodenum, yeyinum, dan ileum. Usus besar itu ada cecum, kolon, rektum, dan anus. Nah, organ aksesoris itu dari mulai gigi ya, gigi, lidah, kemudian ada organ-organ kelenjar ludah, liver, pankreas, dan kandung empedu itu juga merupakan organ aksesoris. Kalau gigi dan lidah itu untuk melakukan proses pengunyahan ya, menghancurkan. Kalau organ-organ aksesoris kelenjar ini menghasilkan enzim ya, mengeluarkan enzim atau getah untuk membantu proses pencernaan. Nah, ini yang harus Anda pahami dulu bahwa proses pencernaan pertama adalah ingesti. Ingesti itu masuknya makanan dari mulut kita sampai ke usus, itu namanya ingesti. Nah, kemudian proses motilitas itu manipulasi fisik
Ya, jadi pergerakan mengunyah, pergerakan peristaltik ya, membolak-balikan, memutar makanan supaya seluruh makanan itu terpapar dengan enzim, itu namanya motilitas. Motilitas itu hampir sama ya, sama lah dengan peristaltik. Pergerakan itu motilitas. Kemudian yang ketiga adalah proses sekresi. Sekresi itu dikeluarkannya baik itu air, asam, enzim, buffer, garam, ya, yang dikeluarkan oleh saluran cerna maupun oleh kelenjar. Jadi kelenjar tadi, kelenjar empedu, kemudian pankreas, kelenjar ludah itu mengeluarkan yaitu tadi, apakah dia air, ataukah dia asam, ataukah dia enzim, nah, untuk membantu proses pencernaan. Digesti itu mencerna zat-zat makanan secara kimiawi, dibantu oleh tadi, apakah dari air ludah, kemudian dari air atau HCl atau enzim yang dikeluarkan oleh baik oleh kelenjar maupun oleh sistem cerna. Setelah digesti, setelah dicerna secara enzimatik, maka nutrien itu ya akan berpindah, ya, substansi organiknya baik elektrolit, vitamin, air dari saluran cerna ke cairan intestin. Ya, tadinya di cairan cerna tapi diabsorpsi ke cairan intestin. Kemudian sampahnya yang sudah nggak dipakai itu akan dikeluarkan dan disebut ada defekasi. Aktivitas pencernaan diatur secara cermat oleh mekanisme hormon dan saraf otonom ya. Tadi ya ada parasimpatis dan ada intrinsik dan ekstrinsik yang bekerja sinergis. Regulasi ini memastikan makanan yang masuk disajikan secara maksimal pada tubuh untuk digunakan sebagai bahan baku energi. Nah, ini lapisan dari GI tract, dan lapisan mukosa. Ya, jadi kan GI tract itu biasanya suatu saluran ya, atau suatu organ dalamnya kan kosong. Nah, lapisannya itu lapisan mukosa dan lamina propria. Kemudian setelah mukosa, di dalamnya itu ada submukosa. Di dalam submukosa inilah banyak mengandung satu pembuluh darah, pembuluh lim, ada kelenjar eksokrin ya yang mengeluarkan buffer dan enzim ya ke sensorik lumen GI tract. Dan dalam submukosa juga terkandung serabut saraf. Serabut sarafnya itu adalah ada plexus Meissner ya, plexus itu saraf sensorik, ganglion parasimpatik dan postganglion simpatik. Itu di submukosa. Jadi submukosa itu plexusnya atau sarafnya itu Meissner ya, karena untuk sensorik baik itu parasimpatik maupun simpatik. Kemudian lapisan muskularis eksternal ya, didominasi oleh otot polos. Nah, di otot, karena otot berarti dia melakukan proses kontraksi relaksasi, maka plexusnya adalah dinamakan plexus aurbah, saraf motorik, yaitu adanya di lapisan otot atau muskularis eksternal. Kemudian permukaan yang kita lihat dari luar itu namanya serosa yang menutupi muskularis eksternal yang disebut adventitia. Nah, itu adalah lapisan-lapisan yang ada di GI tract. Pergerakannya ada peristaltik, ada segmentasi. Peristaltik itu otot eksternal memindahkan makanan dari satu portion ke portion yang lain dengan kontraksi. Jadi kalau Anda melihat usus bergerak, dia itu bergeraknya itu nggak sekaligus sama semuanya kontraksi gitu atau relaksasi, enggak. Dia bergerak tuh satu portion ke portion lain. Jadi begitu. Terus dari atas itu terus nanti balik lagi ke atas. Jadi nggak sama-sama. Itu namanya
peristaltik dari portion ke portion yang lain. Segmentasi area penting baik di usus halus maupun usus besar yang melakukan kontraksi. Tiap segmen apa, misalkan terutama yang segmentasi itu adalah di kolon, ya di kolon karena memindahkan tadi makanan yang sudah diabsorpsi ke usus besar atau ke kolon, dan dia harus berpindah dari misalkan dari segmen kolon ascenden, kemudian ke kolon transversum, ke kolon descendent, kemudian ke rektum dan dikeluarkan melalui anus. Pengaturannya tadi ada sensoriknya itu adalah plexus Meissner, di mukosa, kemudian plexus aurubah untuk motorik adanya di lapisan otot, baik otot longitudinal, polos, dan sirkuler. Sistem saraf otonom itu yang dominan adalah parasimpatik. Di nervus di esophagus, lambung, intestin, dan kantong bedu. Jadi yang akan melakukan pekerjaan sistem pencernaan ya yang optimal adalah sistem saraf simpatik. Saraf otonom itu meningkatkan motilitas, meningkatkan sekresi, meningkatkan asam. Nah itu kalau untuk sistem saraf parasimpatik ya, dan dia akan dikeluarkan kalau simpatiknya dari torakal 8 sampai 12 ya. Kemudian lobar 1 sampai 3 menurunkan sekresi dan kontraksi sphincter. Ini sirkulasi darah yang memperdarai sistem pencernaan itu tentunya dari aorta abdominalis. Ya, dia akan bercabang-cabang ke arteri celiaca, arteri gastrika, arteri splenic ya. Kemudian 20%-nya dari dari kardiak. Kalau ginjal tadi 25%, ini 20%. Ya. Jadi beda 5% dengan ke ginjal. Venanya itu vena dari vena-vena organ-organ di abdomen masuk ke vena porta. Vena porta itu akan diproses oleh hepar ya untuk disterilisasi. Kemudian hepar masuk ke vena cava inferior, kemudian kembali ke atrium. Saluran pencernaan itu adalah merupakan saluran yang tidak putus ya, dari mulut sampai ke anus dia akan saluran terus. Jadi seolah-olah bahwa saluran cerna itu seolah-olah kayak organ yang ada di luar tubuh ya, karena dia memiliki saluran sendiri. Saluran pencernaan berhubungan langsung dengan lingkungan eksternal sehingga isinya secara teknis berada di luar tubuh, padahal ada di tubuh kita. Nah, kita coba mulai dari mulut, faringus, esofagus. Jadi setelah kita memasukkan makanan di mulut, kemudian akan dilakukan proses mastikasi atau pengunyahan, campur dengan air ludah yang dikeluarkan oleh kelenjar ludah. Di dalam air liur itu ada amilase. Tapi amilase di sini sebetulnya sangat kurang aktif ya dibandingkan dengan di sistem pencernaan yang ke dalam ya. Jadi hanya ala kadarnya saja. Dan air liur itu lebih penting untuk proses bicara ya, dan untuk kesehatan gigi. Jadi ada kelenjar parotis, submaxillaris dan sublingualis, dan ini akan mengeluarkan air liur tadi. Makanan ya di rongga mulut akan dilakukan mastikasi. Kemudian setelah dimastikasi, kemudian akan didorong ya, dorong ke belakang ya, ke belakang, kemudian dan kemudian di situ juga setelah namanya bolus ya, kalau di mulut itu bolus, dan sangat kecil untuk proses secara kimiawi. Enzim amilase mengubah amilo menjadi maltosa. Proses mastikasi di mulut penting karena enzim hanya bekerja pada permukaan makanan. Jadi kalau di mulut itu enzimnya nggak ke seluruh permukaan makanan,
dia hanya di ke dalam-dalam, dia hanya di permukaan, ya. Sehingga supaya apa? Supaya mulut itu tidak iritasi karena misalkan ada makanan yang keras, ya. Gitu. Saliva atau air ludah itu mengandung musin dan amilase. Sekresi air liur, jadi ludah kita keluar banyak apabila ada makanan dalam mulut. Itu mekanik. Mencium bau makanan yang enak dan makanan yang terlalu asam atau terlalu asin. Itu juga faktor kimia yang merangsang keluarnya air liur. Nah, setelah dikunyah, bolus akan didorong ke belakang, ya, oleh lidah. Dan kemudian itu akan merangsang refleks menelan. Refleks menelan itu pusatnya ada di medula dan dikoordinasikan sekelompok aktivitas menyebabkan penutupan glotis, ya. Jadi pada saat kita menelan, maka saluran nafas akan tertutup oleh epiglotis. Ya. Kemudian bolus akan masuk ke esophagus. Esophagus itu tidak dilakukan pencernaan, dia hanya sebagai saluran, sehingga esophagus itu ya posisinya bisa di daerah torak, di daerah di leher, ya, di leher, dan ada di daerah torak. Jadi sepertiga bagian atas otot skeletal, sepertiga bagian bawah otot poros. Ya, kalau di bagian atas itu, ya, bagian leher itu, ya, dengan proses menelan yang kita sadari. Nah, yang kalau di bagian bawahnya itu proses menelan yang diatur oleh sistem saraf. Ya. Nah, dari C6 itu esophagus masuk ke daerah torak. Ya. Nah, bolus tadi masuk ke dalam esophagus melalui sphincter. Ya, melalui sphincter yang dinamakan sphincter kardia. Sphincter kardia ini untuk menahan supaya tidak terjadi reflux, ya, tidak terjadi reflux makanan dari esophagus ke mulut kembali. Jadi begitu makanan masuk ke esophagus, maka sphincter kardia menutup. Ya, itulah kira-kira di esophagus. Proses penelan ada tiga tahap. Tahap volunter, tahap faringeal, dan tahap esophageal. Jadi volunter adalah ya kita mendorong makanan dengan lidah ke belakang, ke depan faring. Nah, di situ ada faringeal atau refleks menelan. Kemudian di esophageal itu otot polos. Maka makanan akan secara otomatis makanan yang ada di esophageal akan dorong ke bagian bawah, ya, supaya masuk ke lambung, ya, dengan terbukanya sphincter juga. Sphincter di sini sphincter dari lambung ke pilorus, ya, sphincter pilorus. Jadi kardia tadi dari esophageal ke lambung, dan kemudian dari lambung ke duodenum ada sphincter pilorus. Nah, ini kira-kira organ pencernaan kita yang bagian atas, ya, dari mulai mulut, ya, di sini mulut masuk, ya, di sini ada uvula, ya, kita tahu ada tonsil, ya, kemudian di sini ada epiglotis yang akan menutup, ini adalah saluran yang akan menutup apabila kita sedang makan. Kalau kita sedang nafas atau sedang ngomong, ini buka, ya. Nah, itu adalah antara esophagus dengan laring itu hanya di selaput saja, ya, hanya selaput saja. Makanya kalau misalkan kita kesedak, dia masuk ke saluran nafas,
rasanya nggak enak banget ya. Nah itu adalah kemudian ini struktur di rongga abdomen ya. Ini organ aksesoris Hepar yang paling besar. Ini ada kandung empedu, ini ada pankreas, ya ini ada lien. Lien itu atau spleen itu bukan organ pencernaan ya, dia adalah organ sistem limpatik ya, sistem limpatik untuk pertahanan tubuh. Ya. Nah ini adalah ginjal, ini juga ginjal. Nah ini adalah duodenum. Jadi begitu dari lambung, ya dari lambung, karena lambungnya nggak kelihatan di sini. Nah, ada lambung. Nah ini adalah aorta abdominalis, ini adalah vena cava inferior. Ya. Nah, aorta abdominalis itu bercabang ke arteri hepatika, arteri gastrika, arteri lianalis, arteri mesenterika dan sebagainya. Oke. Ini ada lambung. Ya, lambung panjangnya 25 cm. Ada bagian kardia yang ke arah esofagus, ada bagian fundus, ya, bagian yang melebar ke kiri, dan ada yang bagian bodi atau badan, ini yang paling besar, dan ada bagian yang bawah yang berhubungan dengan duodenum itu bagian pilorus. Itu secara anatomi begitu. Nah, bagian atas ada sphincter kardia dan sphincter pilorus kalau yang bagian ke duodenum. Nah, sphincter kardia antara lambung dan esofagus, sphincter pilorus lambung dengan duodenum. Lapisan mukosanya ada lipatan-lipatan yang dikatakan rugae. Jadi lipatan lambung itu kayak handuk, kayak kipas ya, kayak kipas itu namanya rugae. Karena apa? Karena lambung harus tidak boleh tergang kalau diisi makanan. Jadi dia lipatan-lipatan di perdarahannya, dan bolus akan ada di lambung itu sekitar 2-6 jam. Secara perlahan-lahan pencernaan dilakukan dan secara bertahap makanan akan dikosongkan dari lambung masuk ke duodenum. Jadi cukup lama ya. Makanya kita akan terasa lapar setelah lambung kosong. Sekitar 6 jam setelah kita makan. Ya. Nah ini lambung diperdari oleh arteria gastrika, splenic, dan arteria hepatika. Ini fungsinya, ini yang paling harus Anda pahami ya. Fungsi lambung itu pertama adalah fungsi motorik itu mendikis atau mencerna secara motorik, campur-campur, diancur-ancurin, bersama-sama dibantu oleh getah lambung, supaya si bolus tadi menjadi ancur lebih halus lagi, atau kita katakan sebagai chymus atau kim. Ya. Kemudian lambung juga mempunyai peran sebagai sekresi dan digesti. Sekresi apa? Dia menghasilkan 2-3 liter getah lambung per hari. Kemudian cairan lambung itu apa aja isinya? Ada air, elektrolit, HCl ya, mukus, enzim pencernaan, serta faktor intrinsik. Kemudian kelenjar gaster itu ada yang terdapat pada mukosa. Yang utama adalah, jadi di gaster atau di lambung itu ada beberapa sel yang menghasilkan sekresinya untuk proses pencernaan. Yang pertama adalah ini ada di mukosa lambung ya. Mukosa lambung ada sel parietal. Dia mengeluarkan intrinsik faktor. Intrinsik faktor itu apa? Itu dia merupakan glikoprotein dan memfasilitasi absorpsi vitamin B12. Kemudian mengeluarkan apa lagi? HCl. Ya. Kemudian apa fungsi daripada HCl? Ya, fungsi dari HCl yang terpenting, 4 yang penting ya. Pertama adalah membunuh mikroorganisme. Keasaman itu melakukan denaturasi protein. Apa denaturasi protein? Itu menghancurkan protein. Ya. Keasaman membantu memecah serat tadi yang menghancurkan protein, memecah serat jaringan konektif pada daging ya supaya hancur, dan lingkungan asam juga
struktur penting mengaktifkan fungsi-fungsi. Nah, kemudian ada tadi sel parietal, sekarang ada chief cell. Chief cell itu mengeluarkan pepsinogen. Tapi pepsinogen juga belum aktif. Pepsinogen akan aktif dengan di bantuan dari HCl. Pepsin merubah protein menjadi pepton. Nah, kemudian ada sel neck. Sel neck itu menghasilkan gastrin. Gastrin fungsinya adalah mensekresi sel chief dan sel perangsang ya. Jadi gastrin itu merangsang pengeluaran dari chief cell dan parietal cell. Jadi kalau nggak ada gastrin, ya chief cell sama sel parietal nggak berfungsi. Gitu ya. Kemudian merangsang kontraksi lambung. Kemudian kelenjar pirorus juga mengandung sel D yang menghasilkan somatostatin. Somatostatin menghambat pengeluaran gastrin. Jadi saling merangsang sehingga proses itu bekerja apabila saling gotong royong. Enzim yang ada pada lambung adalah amilase. Amilase itu merubah amilum menjadi maltosa dan glukosa. Ada pepsin juga merubah protein menjadi pepton. Dipase itu karena sifatnya sangat asam, jadi kerjanya tidak terlalu berperan di dalam lambung. Hormon sekretif, gastrin sekresinya tergantung dari kandungan protein dalam makanan. Jadi kalau peregangan antrum dan rangsangan pagus. Jadi kalau makanan banyak di lambung kan meregang ya, lambungnya meregang. Nah itu akan merangsang pengeluaran hormon gastrin untuk proses pengeluaran enzim-enzim tadi ya. Nah ini fungsinya gastrin, rangsang HCl, sekresi faktor intrinsik, peningkatan cairan empedu, pengeluaran insulin, pergerakan lambung dan pengosongan lambung. Nah ini adalah lambung ya. Lambung merupakan organ yang sangat besar di situ yang melakukan proses motilitas. Ya. Kemudian pengisian lambung dipermudah oleh relaksasi reseptif otot lambung yang diperantarai oleh nervus vagus. Penyimpangan makanan di lambung berlangsung di korpus. Ya. Kemudian makanan berlangsung, pencampuran makanan berlangsung di antrum. Kemudian menyebabkan kontraksi peristaltik yang kuat. Kemudian pengosongan lambung dipengaruhi oleh faktor-faktor di lambung maupun di duodenum. Peningkatan volume dan fluiditas skimus dalam lambung cenderung mempercepat pengosongan lambung. Jadi kalau kita makannya makanan yang lebih encer, ya maka pengosongan lambung lebih cepat. Artinya kita akan lebih cepat lapar. Ya. Faktor duodenum, faktor dominan yang mengontrol pengosongan lambung, cenderung menunda pengosongan isi lambung sampai duodenum siap menerima kimes. Faktor spesifik di duodenum yang menunda pengosongan lambung adalah peristaltik lambung, ya, yaitu adalah kondisi lemak, asam, hipertonis, dan peregangan. Jadi kalau misalkan makanannya lebih pekat, kemudian lambungnya terlalu meregang, itu adalah sesuatu hal yang menghambat pengosongan lambung. Pencernaan karbohidrat berlanjut sampai ke korpus lambung, di bawah dipengaruhi oleh amilase yang air ludah yang ikut tertelan. Kemudian pencernaan protein, ya, ini juga mulai di lambung, ya, kemudian diaduk-aduk, kemudian dicampur dengan getah lambung, sehingga terjadilah kimus atau kim. Sekresi lambung ke lumen lambung itu adalah HCl, karsinogen, mukus, dan faktor intrinsik.
itu yang disekresi dari lambung ke lumennya. Lambung juga mengeluarkan hormon yaitu hormon gastrik, dan itu akan masuk ke dalam darah, berperan mengatur sekresi lambung. Histamin adalah suatu stimulan lambung yang kuat, secara normal tidak disekresikan, akan dilepaskan dalam lambung sewaktu terjadi pembentukan glukosa. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang gastritis, kemudian ada perlukaan, nah itu akan disekresi getah lambung. Nah ini lambung ya, di daerah sphincter cardia, ini sphincter pylorus, ini fundus ya, kemudian ini adalah body dan ini pylorus, ini rugainya. Ini pankreas. Dalam pankreas ini ada ductus pancreaticus. Ductus pancreaticus akan ketemu dengan ductus hepaticus dan ductus cysticus. Ini di ampulla vateri, ya, bersatu di sini ampulla vateri. Kemudian apabila getah pankreas dan getah empedu dibutuhkan, maka sphincter Oddi, ini sphincter Oddi akan berrelaksasi dan mengeluarkan getahnya. Getahnya itu ya campuran dari pankreas dan dari hati dan dari ini motilitas maupun sekresi lambung ada di bawah mekanisme kontrol yang kompleks yang melibatkan tidak saja gastrik, tapi juga untuk nervus vagus, kemudian saraf intrinsik, serta hormon enterogastron, yaitu sekretin, kolesitokinin, dan gastric inhibitory peptide. Kemudian di lambung tidak terjadi penyerapan zat gizi, jadi dia langsung dicerna dan dimasukkan ke duodenum. Nah ini pankreas, dia juga ada di retroperitoneal, ada bagian kepala, badan, dan ekor. Nah ini tadi ya ada saluran besar, ductus of Wirsum, ya, atau ductus pancreaticus, yang akan ketemu di ampulla vateri dengan ductus hepaticus dan ductus cysticus. Ya, nah ini sphincternya. Sekresi pankreas mempertahankan sekresi hormon sekretin dan hormon pankreosimin. Sel eksokrin yaitu di pankreas namanya sel asinat, dan dia akan mengeluarkan getahnya untuk masuk ke dalam duodenum. Ya. Sel endokrin di pankreas itu menghasilkan glukagon, insulin, dan somatostatin, dan dia dikeluarkan ke pembuluh darah. Nah ini enzim pankreas, ada amilase pankreas, lipase pankreas. Enzim proteolitik itu adalah enzim untuk mencerna protein. Ada protease, ya, ada proenzim. Proenzim itu dari tripsinogen, dengan adanya enterokinase berubah menjadi tripsinogen. Kemudian tripsinogen berubah menjadi tripsin. Nah, tripsin inilah yang mencerna protein menjadi peptid. Ada chymotrypsinogen, ada karboksipeptidase. Nah, sekresi pankreas dan empedu. Nah, ini sudah ya. Nah, sekresi pankreas terdiri dari enzim pencernaan, dari sel asinus, dan dia lebih banyak ke sifatnya basa, karena untuk menetralkan timus yang berasal dari lambung dan sifatnya asam. Netralisi ini penting supaya tidak terjadi kerusakan duodenum, terutama karena sifat asam dari thymus. Sekresi pankreas itu diatur oleh hormon, ya, dikontrol oleh hormon. Tadi ya hormon pankreosimin. Ya. Kemudian kita coba bahas tentang hati. Hati itu merupakan organ terbesar dan terpenting tubuh karena mempunyai beberapa fungsi. Ya. Bisa dalam fungsi sekresi empedu yang mengandung garam empedu. Kemudian juga untuk membantu pencernaan atau emulsifikasi daripada lemak, ya.
lemak supaya mudah larut dalam air, maka dilakukan emulsifikasi dengan bantuan ketan empedu. Di antara waktu makan, empedu disimpan, dipekatkan dalam kandung empedu yang selama pencernaan dirangsang secara hormonal. Tadi ya, kolesistokinin yang merangsang pengeluaran ketan empedu. Setelah digunakan dalam proses pencernaan, garam empedu direabsorpsi kembali dan dikembalikan melalui sistem vena porta. Jadi kan tadi jadi diabsorpsi ya, ketan empedunya, garam empedunya diabsorpsi bersama-sama makanan, kemudian dia masuk ke sistem vena porta dan kembali ke hepar. Empedu yang mengandung bilirubin merupakan penguraian dari hemoglobin. Ya, ini liver ya, organ yang sangat besar. Nah, sel-sel unit fungsional hati adalah lobulus. Nah, lobulus itu dibungkus oleh kapsul glison. Nah, kapsul glison itu berbentuk heksagonal, terdiri dari lempeng hati, sel hati, dan di antara lempeng sel hati itu ada kapiler atau sinusoid. Sinusoid merupakan cabang dari vena porta yang dibatasi oleh sel Kupffer. Nah, sel Kupffer inilah yang memiliki peran sebagai sistem retikuloendotelial, sistem yang berperan menghancurkan bakteri, ya, menghancurkan sel darah tua, antigen, ya, di situ. Dan di dalam sinusoid terdapat vena porta, arteri hepatika, dan ductus hepaticus. Ya, jadi suplai darah untuk hepar itu 2/3 dari saluran cerna dan limpa melalui vena porta dan 1/3 dari arteri hepatika. Jadi vena-vena dari rongga abdomen itu akan masuk ke dalam hepar, ya, kemudian dilakukan proses tadi, ya, misalkan proses netralisasi atau proses ya, vena porta yang membawa toksin dan sebagainya itu didetoksifikasi dulu, kemudian baru masuk ke vena porta. Ya, kemudian dari vena masuk ke vena cava inferior, kemudian kembali ke atrium kanan. Nah, ini fungsinya hati yang membentukkan garam ekskres empedu sekitar 1200 cc, metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, ya, baik itu glukosa yang dari karbohidrat maupun glukosa yang dari bukan karbohidrat, ya, dirubah menjadi glukosa. Nah, ini metabolisme lemak, metabolisme protein itu juga merupakan fungsi daripada hepar. Ya, degradasi asam amino supaya menjadi NH3 yang bisa dikeluarkan melalui ginjal. Detoksikasi zat endogen, fagositosis, ya, melisiskan mikroorganisme yang dilakukan oleh sel Kupffer, dan metabolisme bilirubin tadi untuk pembentukan bilirubin. Nah, ini caranya. Jadi sel darah merah dihancurkan, kemudian didisosiasi atau dipisah antara hem dan globin. Globin dimasukkan kembali ke sirkulasi karena dibutuhkan untuk imun, ya, kalau hem dikonjugasikan di hati supaya dia bisa larut air dan merupakan masuk ke dalam duodenum, ya, kemudian menjadi zat pewarna feses. Jika bilirubin tidak terkonjugasi, maka dia tidak larut air, menimbulkan keringing, dan ini akan merusak muscle ganglion. Hal ini biasa terjadi pada pasien-pasien thalassemia, anemia sickle cell, ya. Nah, ini konjugasi bilirubin dibantu oleh asam glucuronil transferase. Jadi kalau asam glucuronil transferase berkurang, maka proses konjugasi bilirubin terganggu. Hal ini bisa terjadi pada bayi prematur, ya. Nah, ini prosesnya setelah dijadikan ketan empedu masuk ke dalam
ductus hepatikus, ductus cysticus ke anus empedu dan masuk ke duodenum. Nah, ini gangguan metabolisme bilirubin, maka akan terjadi penurunan ekskresi bilirubin yang terkonjugasi, ya, sehingga akan meningkatkan alkali fosfatase, SGOT dan kolesterol. Pengambilan bilirubin ini juga karena adanya reseptor Y dan Z, ya, terutama pada bayi-bayi baru lahir. Konjugasi bilirubin ini ada enzim, ya, glucuronil transferase untuk mengkonjugasikan bilirubin. Nah, kalau enzim ini kurang, maka vitamin A, D diabsorpsi dengan bantuan lemak dan darah penduduk, vitamin B, C dan asam folat. Vitamin B12 diabsorpsi di ileum dengan faktor infeksi. Nah, ini hormon-hormon yang ada di saluran cerna atau di organ-organ aksesoris, ya, beserta asalnya dari mana dan efeknya nanti bisa dibaca sendiri. Usus halus. Nih, usus halus ada peristaltik, ada segmentasi tadi, ya. Peristaltik dari portion to portion, kalau segmentasi itu bisa dari bagian ke bagian. Tekanan yang dikeluarkan oleh usus halus tidak mengandung enzim pencernaan apapun. Enzim yang disintesis oleh usus halus bekerja secara intrasel dalam membran brass border sel epitel. Jadi enzim-enzim yang ada yang dikeluarkan usus halus itu bukan untuk mencerna, tetapi untuk membantu proses penyerapan di usus halus. Jadi sudah jadi oleh enzim pankreas, ya, sudah jadi, cuman disempurnakan karena dia adanya di intrasel, jadi bukan di lumen usus. Makanya enzim-enzim usus halus itu bekerjanya di dalam intrasel usus, di dalam sel usus, bukan di dalam lumen usus. Beda dengan enzim-enzim pankreas tadi dikeluarkan ke usus. Nah, kemudian ketak pedu, ya, tadi ketak pedu itu digunakan untuk dia lemak kan tidak larut air, kemudian diemulsifikasikan supaya lemak itu bisa diserap. Kalau tidak bisa diserap oleh usus halus, maka lemak diserap oleh pilomikron atau getah benih. Nah, inilah kira-kira gambar tempat absorpsi di usus halus. Jadi bentuknya usus halus itu tidak rata, ya. Jadi dia sebetulnya walaupun kelihatannya seperti rata, tapi sebetulnya dia memiliki lipatan-lipatan.
Tujuannya apa? Lipatan-lipatan ini adalah untuk memperlebar dari permukaan usus untuk melakukan absorpsi. Ibu mohon Lipatan bentuk lipatan, ya, berbentuk rambut yang halus. Modifikasi ini sangat meningkatkan luas permukaan. Jadi tujuannya itu, ya. Kemudian usus besar atau kolon, ya, ini tidak terjadi sekresi enzim. mohon maaf. Ya. Share screen-nya hilang, Ibu. Apanya? Oh, Share. screen-nya hilang. Oh, alah. Kayaknya sinyal jelek ya, hujan deras, jadi nggak bisa share screen. Muter terus. Ya nggak bisa ya share screen-nya, gimana ya? Ya udahlah, dikit lagi kok ya, beberapa slide Anda bisa baca sendiri. Nggak bisa share screen soalnya, muter aja. Baik, Nah, Ibu. ini kolon ya. Ya, di kolon itu tidak ada pencernaan enzimatik, jadi dia hanya melakukan kontraksi haus terat secara lambat mengaduk-aduk untuk menyelesaikan proses penyerapan cairan dan elektrolit. Jadi tidak ada penyerapan nutrisi di sini, tapi pencairan cairan dan elektrolit termasuk yang larut dalam air tadi, ya, misalkan vitamin B dan vitamin C dan elektrolit gitu, ya. Nah, gerakannya dikatakan haus terat di sini, ya. Katakan haus terat, jadi tidak sama dengan peristaltik karena gerakannya hanya beberapa kali per hari. Kalau peristaltik kan beberapa kali per menit, ini hanya beberapa kali per hari, sehingga mendorong feses untuk lebih ke arah mereka mengeluarkan. Nah, inilah kira-kira kolom. Jadi di sini
Sinyal ibu jelek ya, jadi mungkin banyak keluar-keluar, tapi PPT ibu sudah masukkan di GCR, silakan diambil. Langsung aja, barangkali masih ada pertanyaan, silakan. Baik ibu. Ya. Mengenai gerakan peristaltik, ibu, apa faktor penyebab sering terjadinya gerakan peristaltik? Karena ibu kalau dilihat dari pola makan misalkan teratur gitu ibu. Ya. Terus? Nah, kadang-kadang kalau misalkan udah makan nih, tapi masih kayak ada suara gini ibu, kayak kerok-kerok gitu. Gimana? Ya ibu, meskipun udah makan tapi sering terjadi gerakan peristaltik itu ibu, kayak lapar. Iya, ibu bukan gerakan peristaltik, lapar sebenarnya. Kalau kita makan, kan saluran cerna, organ-organ saluran cerna itu tingkat, makanya dia peristaltiknya lebih banyak. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi banyak makanan dia akan peristaltik, kurang makanan juga dia akan peristaltik gitu loh. Ya, jadi peristaltik itu bukan hanya berarti pada orang yang kelaparan saja, tetapi juga pada orang yang kekenyangan karena banyak makanan, jadi dia peristaltiknya meningkat gitu. Ya, jadi itu sebetulnya. Tapi yang penting adalah bahwa saluran cerna itu mau ada makanan, mau tidak ada makanan, dia selalu berperistaltik. Sehingga kalau tidak ada makanan, peristaltiknya akan mencerna dirinya sendiri. Sehingga di lambung, kalau tidak ada makanan, dia berperistaltik terus, akhirnya mukosa lambung menjadi iritasi atau lecet karena dicerna oleh dirinya sendiri. Iya baik ibu. Ibu mau bertanya satu lagi ibu. Oke. Nah ini bukan berdasarkan kejadian yang saya alami gitu ya bu. Nah saya itu punya penyakit lambung. Nah ketika diisi makanan, kan kalau lambung itu tidak boleh telat makan ya bu. Kalau pagi-pagi itu sudah diisi makanan, tapi jantung itu kayak berdebar gitu ibu, lebih cepat gitu bu, kadang-kadang seperti itu ibu. Ya, sebetulnya harusnya dari tolak belakang ya. Logikanya kalau misalkan kita lagi makan, jantung kita lebih lemah. Makanya kalau kita makanya kan kita ngantuk ya. Harusnya begitu karena saluran cerna adalah parasimpatis, sementara jantung dan paru adalah simpatis. Jadi kalau misalkan simpatisnya meningkat, parasimpatis turun, atau parasimpatis meningkat, maka simpatis turun. Itu harusnya begitu. Nah, kalau misalkan lagi makan kemudian jantung berdebar, nah itu yang menjadi permasalahan. Mungkin ada rasa sakit, ya, misalkan karena sakit. Kalau sakit itu pasti simpatisnya meningkat, sehingga karena sakit itu maka jantung akan meningkatkan frekuensi rate-nya gitu. Itu yang apa sih yang terjadi. Jadi hanya kita harus sembuhkan dulu supaya parasimpatisnya benar. Kalau parasimpatisnya benar, nanti jantung akan ikuti. Gitu. Jadi intinya
Kalau kita stres, kalau kita sakit, itu pasti jantung meningkat. Kemudian parasimpatis turun. Makanya kalau kita stres ya, maka makan nggak enak, sistem cernanya nggak bagus. Itu yang terjadi. Oke, ada yang Ibu terima kasih. ada lagi? Ibu, mohon maaf, izin bertanya. Ya, masih ya. Sebelumnya mohon maaf, izin oke. Ibu, Ya. jika ada seseorang yang empedunya dioperasi diambil itu karena ada kerusakan batu empedu. Nah, untuk mencernanya gimana ya Ibu, dan apa gitu akibatnya kepada tubuhnya itu? Iya. Kalau misalkan ada batu empedu kemudian kantong empedunya diangkat, ya jadi getah empedunya tidak ditampung. Apakah ada? Kan HEPA selalu masih memproduksi, tetapi tidak ada penampungnya. Jadi mungkin dia akan delay gitu ya. Kalau ada penampungnya kan begitu ada makanan langsung dikeluarkan. Kalau ini ada makanan baru diproses. Nah itu dia. Ya, jadi atau misalkan gini, dia produksi terus. Tapi karena nggak ada penampungnya, maka dia keluarin. Mau ada makan, mau ada lemak, mau nggak ada lemak, dia diproduksi terus. Gitu. Jadi itu yang terjadi. Karena produksi nggak berhenti selama HEPA bagus, produksi nggak berhenti. Gitu ya. Tapi nggak bisa ditampung. Jadi apakah HEPA nanti akan memproduksi kalau dibutuhkan, atau memproduksi terus tapi menjadi dikeluarkan, akhirnya kan jadi sia-sia, pas ada kebutuhan nggak ada karena dikeluarkan misalkan begitu ya. Itulah kira-kira kenapa ada kantong. Oke, ada yang lain? Terima kasih Ibu. Fitria? Ya Ibu, izin bertanya Ibu bagaimana sistem pencernaan bekerja gitu ketika makanan yang kita konsumsi itu terkontaminasi mikroorganisme toksin atau terdapat racun di dalam makanan tersebut sehingga menyebabkan kram perut, diare berair, hingga fesesnya itu berdarah gitu Ibu. Iya kan, mikroorganisme kan masuknya bisa melalui mana aja ya, bisa melalui mulut, bisa melalui darah gitu ya. Ya kayak virus melalui saluran nafas, kayak tifoid melalui mulut. Ya artinya begitu dia masuk ke dalam mulut, karena mikroorganisme itu kan merupakan suatu hal yang kecil. Jadi kalau dia seharusnya ada yang gini, ada yang dia mati oleh asam lambung. Kalau dia masuk ke mulut, dia bisa mati oleh asam lambung. Tapi ada bakteri tahan asam. Jadi kalau bakteri tahan asam masuk ke lambung nggak mati, terus dia masuk ke usus apa lagi, terus langsung diserap masuk ke darah. Ada kalau udah di darah dia kemana aja? Bisa ke otak, bisa ke jantung, bisa ke paru, bisa ke ginjal, ke tulang, mana-mana. Nah, tapi dari darah itu kan sebelum dia masuk ke mana-mana, dia dari saluran cerna atau dari usus ya masuk ke darah, kan dia masuk ke HEPA. HEPA itu punya sel kuver tadi untuk detoksikasi racun ataupun mikroorganisme. Diharapkan HEPA itu bisa mikroorganisme yang masuk. Makanya semua yang sebelum masuk ke dalam kemana-mana dari vena porta masuk ke vena porta, HEPA dulu didetoksikasi ataupun dibunuh dulu di situ. Nah kalau kondisinya bagus mati dia, tapi kalau nggak bagus ya dia ikut lagi sirkulasi lagi. Nah itu yang menyebabkan sakit ya. Media. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Silakan media. Ya media, suaranya nggak kedengeran.
bertanya Ibu. Ya. Kan misalnya Ibu ada orang yang sistem pencernaannya itu nggak normal, Ibu kan nggak kayak orang lain 1 hari sekali. Misalnya bisa sampai 3 kali sampai 1 minggu itu tuh dari kecil Ibu itu tuh ada masalah di organ apa dan kenapa Ibu bisa seperti itu? Tadi kan ada di saluran saraf kan ada saraf ya, ada saraf sensorik di si submukosa, ada saraf motorik di plexus aurbah. Jadi di seluruh saluran saraf. Nah, kalau dia ada gangguan pada plexus aurbah yang di otot, maka dia tidak bisa mendorong feses dari atas ke bawah, dari proksimal ke distal, sehingga sulit untuk dikeluarkan ke rektum. Ya, itu namanya adalah megakolon penyakitnya. Megakolon itu. Jadi ada bagian di segmen-segmen tertentu itu tidak memiliki plexus aurbah. Di plexus yang untuk melakukan proses motorik. Nah itu ya biasanya operasi ya dipotong, khusus yang tidak punya saraf dipotong sambung kembali. Ya seperti itu. Oke, tadi Nahdia. Ya Ibu izin bertanya, kalau misalnya lambung bengkak itu perut kita jadi besar atau gimana ya? Kayak Iya. pucet gitu. Iya. Jadi kalau yang ototnya lemah, otot dinding abdomennya lemah, maka lambungnya membengkak, perutnya membengkak. Tapi kalau otot-otot dinding abdomennya kuat, misalkan pada olahragawan ya lambungnya besar, perutnya nggak akan buncit. Jadi yang bikin buncit adalah timbunan lemak di daerah subkutis rongga abdomen, otot-ototnya lembek. Jadi dia dengan adanya penambahan massa pada rongga abdomen, dia akan bengkak. Ada lagi? Terima kasih. Ya. Ada lagi? Cukup? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Insya Allah nanti minggu depan, Jumat depan kita kembali seperti biasa ya untuk maksudnya waktunya gitu ya. Karena pada minggu ini aja yang Ibu memang sangat repot ya. Ada beberapa kelas yang Ibu harus handle sehingga harus diatur-atur lagi waktu. Oke, terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan karena kemungkinan kalau misalkan insya Allah kondisi pandemi semakin bagus ya, tidak bertambah terus, kita bisa pembelajaran PTM bisa dilaksanakan tentunya dengan protokol kesehatan yang tetap harus kita jaga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.